Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Stories 24 yang dirilis pada tahun 2012. Di dalam film ini bercerita tentang beberapa orang yang terjebak di dalam ruang penyimpanan akibat pesawat yang jatuh di sekitar situ. Tidak disangka-sangka terdapat sosok monster mengerikan yang mulai meneror mereka semua. Mereka berjuang mati-matian untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Apakah mereka berhasil selamat dari serangan monster itu atau justru sebaliknya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah penyimpanan bernama Storage 24. Terdapat seorang resepsionis bernama Jake yang sedang bersantai. Saat sedang bekerja, tiba-tiba Jake dikagetkan dengan adanya goncangan besar. Ia mengira bahwa goncangan itu disebabkan oleh gempa bumi. Tetapi ketika mereka melihat keluar, terdapat kumpulan asap yang menjalar ke langit. Mereka mengira bahwa itu adalah sebuah bom yang meledak di sekitar tempat tersebut. Goncangan besar itu membuat sistem pada bangunan itu menjadi bermasalah, di mana tiba-tiba pintu tersebut mendadak tertutup dan tidak bisa dibuka kembali. Mereka akhirnya mencoba memanggil teknisi untuk bisa membuka kembali pintu besinya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan dua orang sahabat dekat bernama Charlie dan juga Mark. Charlie bercerita bahwa dirinya putus dengan pacarnya yang bernama Sally. Tetapi ia tidak tahu alasan mengapa dia mengakhiri hubungan mereka. Pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi ke Storage 24 untuk menanyakan hal itu kepada Sally. Di tengah kemacetan, mereka mendengar sebuah radio yang menjelaskan bahwa ada sebuah pesawat militer jatuh di pusat kota London. Singkat cerita, mereka pun tiba di Storage 24. Mereka berdua kemudian menanyakan kepada teknisi apa yang sedang terjadi. Teknisi itu menjawab bahwa ada sedikit kerusakan sistem keamanan akibat guncangan yang disebabkan oleh pesawat yang jatuh. Tak lama kemudian, teknisi itu akhirnya berhasil membuka pintu besi tersebut. Tetapi tak lama setelah mereka masuk, tiba-tiba pintunya kembali menutup. Si teknisi tadi mencoba untuk pergi ke ruang bawah tanah untuk memperbaiki sistem keamanan. Tetapi sesampai di bawah, teknisi itu diserang oleh sosok misterius. Karena teknisi itu tidak kunjung kembali, akhirnya Jake memutuskan untuk mencarinya di bawah. Tetapi ketika sampai di tangga, Jake melihat si teknisi telah mati dengan mengenaskan. Di saat yang sama, tiba-tiba terdapat sosok monster yang mulai menyerang Jake. Jake dengan cepat lari dan bersembunyi di suatu tempat. Sementara itu, Mark dan Charlie berusaha untuk mencari keberadaan Sally dan menanyakan kepada Sally kenapa ia mengakhiri hubungannya dengan Charlie. Setelah menemukannya, Sally malah tidak memberikan alasan mengapa dirinya memutuskan hubungan mereka. Tak berselang lama, tiba-tiba semua lampu di tempat itu menjadi padam. Karena tidak mendapatkan jawaban, Charlie memutuskan untuk pergi dari situ. Tetapi ketika sampai di depan, ia sangat terkejut karena pintunya terkunci dan tidak bisa dibuka sama sekali. Mereka lalu memutuskan untuk mencari teknisinya. Lalu teman Sally yang bernama Nikki dan juga Chris memutuskan keluar untuk mengambil makan. Sementara Nikki ternyata ingin ke kamar mandi sebentar. Saat sedang buang air kecil, Nikki menyadari bahwa ada bayangan lewat. Awalnya dia mengira bahwa itu adalah Chris. Namun ternyata Chris sedang mengambil makanan di mesin. Chris tiba-tiba mendengar sebuah suara dari salah satu ruang penyimpanan. Saat dicek, ternyata itu adalah Jake. Jake tiba-tiba saja diserang dan langsung dibunuh oleh monster tersebut. Chris yang melihat Jake tewas hanya bisa berdiam diri dan tidak bisa berkata-kata. Di sisi lain, Charlie dan Mark memutuskan untuk kembali ke tempat Sally. Di sana lagi-lagi Charlie menanyakan kepada Sally mengapa dia mengakhiri hubungan mereka. Nah, di sini Sally langsung menjelaskan semuanya bahwa dirinya sudah tidak cinta lagi dengan Charlie. Dikarenakan Charlie adalah orang yang tidak bisa membuatnya bahagia. Sally langsung pergi dari situ dan Mark dengan cepat menyusulnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Sally sedang menjalin hubungan dengan Mark. Itulah salah satu alasan mengapa Sally memutuskan hubungannya dengan Charlie. Di tempat Charlie, Nikki mencoba menanyakan keberadaan dari Sally. Ia langsung menjawab bahwa dia sedang di luar. Di saat bersamaan, mereka semua mendengar suara keras dari atas.
Oleh karena itu, mereka langsung mencari sumber suara tersebut. Tetapi Charlie kemudian menyadari bahwa Mark sedang menjalin hubungan dengan Sally. Dirinya tidak percaya bahwa sahabatnya sendiri yang merebut Sally. Sally di situ hanya bisa meminta maaf karena telah menyakiti perasaan Charlie. Karena merasa sakit hati, Charlie pun pergi dari situ. Begitu juga dengan Nikki yang terkejut dengan hubungan mereka. Nikki mencoba menenangkan Charlie. Tetapi ketika mereka berkeliling, mereka mendengar suara dari salah satu ruang penyimpanan. Dan ternyata itu adalah Chris. Dari langit-langit muncul darah yang mulai menetes. Charlie langsung mengecek ke atas dan dirinya sangat terkejut ketika melihat wajah Jack yang tercabik-cabik. Chris langsung mengatakan pada mereka semua bahwa mereka akan mati di tempat ini. Di saat bersamaan, tiba-tiba seorang pria parubaya bernama David langsung menyerang Nikki menggunakan sikat gigi. Tetapi teman-temannya langsung menangkap David dan mengikatnya di sebuah tempat. Mereka mengira bahwa David yang telah membunuh Jake. Dengan cepat mereka mulai menginterogasinya. Saat diinterogasi, David mengaku bahwa dirinya tinggal di salah satu ruang penyimpanan. Dia ternyata bersembunyi dari istrinya karena istrinya sangat menginginkan harta benda miliknya. Maka dari itu, dirinya menyewa salah satu ruang penyimpanan berharap istrinya tidak bisa menemukannya. David menyerang Nikki karena ia mengira bahwa istrinya yang mengirim Nikki ke sini. Mendengar hal itu, mereka langsung membebaskannya. Tetapi di saat bersamaan, mereka lagi-lagi mendengar suara kencang dari dekat. Charlie langsung menyuruh Nikki untuk menutup pintu. Dan tiba-tiba sesaat setelah menutup pintu, pintunya langsung dirusak oleh monster tersebut. Chris langsung berlari karena dirinya merasa sangat-sangat ketakutan. Namun dirinya malah mati dengan mengenaskan di tangan monster tersebut. David lalu mengajak mereka semua untuk pergi ke ruang penyimpanan yang dia sewa. Karena di sana pintunya bisa dikunci dari dalam. Singkat cerita, mereka pun tiba di ruangan David. Di sana, David langsung menghidupkan televisi yang memperlihatkan tentang apa yang terjadi di luar sana. Ternyata di luar sedang terjadi kekacauan yang disebabkan oleh pesawat alien. Para militer memutuskan untuk mengkarantina kota London. Mungkin itulah salah satu penyebab kenapa monster itu ada di tempat ini. Karena tidak ada jalan keluar lagi selain melewati pintu depan, mereka rencananya ingin mencari alat milik teknisi di ruang bawah tanah. Tapi sebelum itu, mereka memutuskan untuk mencari senjata terlebih dahulu di ruang penyimpanan. Karena keadaan di luar yang tidak memungkinkan, Charlie dan Mark memutuskan untuk melewati ventilasi udara. Mereka pada akhirnya mulai mengumpulkan beberapa senjata yang bisa digunakan untuk melawan monster tersebut. Mereka mendapatkan pisau, linggis, kembang api, dan masih banyak lagi. Setelah selesai, mereka pun bergegas untuk kembali menemui rekan-rekannya. Akan tetapi di tengah perjalanan, tidak disangka monster itu mulai menyerang. Saat monster itu menyerang Charlie, di sini terlihat Mark langsung meninggalkannya tanpa membantu sedikit pun. Mark langsung menceritakan ke semuanya bahwa Charlie telah tewas diserang oleh monster itu. Mark langsung membagikan beberapa senjata dan segera keluar dari situ menuju ke ruang bawah tanah untuk mencari alat milik teknisi. Di sisi lain, ternyata Charlie masih hidup. Di sana ia menemukan ada banyak sekali mainan anak-anak. Namun di saat yang sama, tiba-tiba monster itu langsung menyerang Charlie. Dia hampir saja terbunuh, tetapi untung saja ada mainan anjing yang langsung menarik perhatian dari si monster. Charlie langsung mengambil kesempatan itu untuk kabur dari sana. Di perjalanan, akhirnya Charlie bertemu kembali dengan yang lainnya. Mereka semua mencoba keluar, namun monsternya tiba-tiba muncul di hadapan mereka. David kemudian menyuruh mereka untuk kabur dan dirinya yang akan memancing monster itu. Meskipun ujung-ujungnya David pun tewas juga di tangan monster itu. Setelah sampai di ruang bawah tanah, mereka pun berbencar. Charlie bersama Nikki, sedangkan Mark bersama dengan Sally. Singkat cerita saja, Charlie berhasil menemukan alat yang bisa membuka pintu besi itu. Dia langsung menyuruh Mark dan Sally untuk menunggu di atas. Tetapi ketika Charlie kembali, dirinya sama sekali tidak melihat keberadaan dari Sally. Lalu Mark mengungkapkan bahwa Sally telah ditangkap oleh si monster. Charlie langsung memukul Mark karena dia tidak becus menjaga seorang wanita. Charlie yang masih memiliki perasaan akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Sally meskipun taruhannya adalah nyawa.
Walaupun begitu, lebih baik Charlie mati sebagai laki-laki daripada menjadi seorang pengecut. Di sisi lain ternyata Sally hampir saja dibunuh oleh si monster. Namun ia dengan cepat menusuk monster itu menggunakan pisau. Ia lalu berlari mengarah ke lift dan meminta pertolongan pada Charlie. Charlie yang masih jalan tiba-tiba dikagetkan oleh Nikki. Ternyata Nikki membawa beberapa kembang api besar. Charlie yang melihat Sally diserang langsung mencoba menghidupkan kembang api itu. Setelah kembang apinya meledak, mereka tidak tahu apakah monsternya mati atau tidak. Dengan cepat, mereka pun langsung kembali ke tempat Mark. Namun Mark ternyata sengaja mengunci mereka bertiga agar mereka terbunuh di tangan monster itu. Charlie yang merasa sangat kesal langsung mendobrak itu dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya mereka berhasil masuk dan langsung mengunci pintu itu kembali. Sally langsung menampar Mark karena dia tega mengunci mereka. Di saat bersamaan tiba-tiba monster itu melewati jalan lain yang menyebabkan Mark pun tewas di tempat. Setelah kematian Mark, si monster langsung menyerang Charlie. Tetapi untung saja dengan bantuan Nikki dan juga Sally, akhirnya Charlie berhasil membunuh monster tersebut. Setelah kematian dari si monster, mereka langsung mencoba untuk membuka pintu dan pada akhirnya mereka pun berhasil. Di luar sana, Sally meminta maaf sekali lagi atas perlakuannya selama ini. Dia rencananya ingin memberikan tumpangan pada Charlie, namun Charlie menolaknya. Di saat yang sama, Charlie melihat sebuah pesawat luar angkasa yang melintas. Tampak dari atas kita bisa melihat bahwa seluruh kota telah hancur akibat serangan pesawat luar angkasa. Dan cerita pun selesai.